Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Maulana. Ya, nama saya Dimas Rizky Tama. Hai, nama aku Fikan Hamida, NP. Perkenalkan, nama saya Mira Antika. Perkenalkan, nama saya Anggriani Bagiarti Hutasoid. Halo, nama saya Lutfia. Perkenalkan, saya Selarima Putri. Halo, perkenalkan nama saya Bagus Syahputra. Ya, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagian 1 tentang budaya dan pembangunan. 1. Mentransformasikan wacana pembangunan, yaitu budaya, penderitaan, dan masa depan manusia. Saat dunia memasuki abad ke-21, kita belum pernah memasuki periode krisis yang terjadi sebelumnya. Terlepas dari retorika luhur dan cita-cita atau tujuan PBB untuk memberantas kemiskinan, terutama di wilayah timur dan Asia Tenggara, masalah besar yang menyebabkan kemiskinan yaitu ketidaksetaraan etnis, sosial dan gender, pelanggaran HAM, degradasi lingkungan yang besar-besaran, pemanasan global, kurangnya akses pendidikan, dan kerusakan ekologi, dan lain-lain. Namun terlepas dari masalah ini, dampak besar yang tidak dapat dihindarkan dari atau terhadap masa depan manusia dan masa depan alam, inilah yang merupakan tujuan atau spesialisasi dari studi pembangunan. Teori pembangunan adalah upaya untuk memahami sifat dan dimensi krisis kita, serta merumuskan tanggapan dalam pelaksanaannya. Teori pembangunan sebagian besar memisahkan dirinya dari banyak ide progresif dalam ilmu sosial kecuali ilmu ekonomi. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai teori perkembangan. Teori perkembangan itu untuk mengatasi, tetapi hal tersebut masih sebatas wacana. Kenapa? Karena konsep ini efeknya lebih ke arah merusak. Dia tidak ramah lingkungan dan secara sosial juga dia meminggirkan masyarakat juga. Dan masalah ini juga secara keseluruhan lebih akan kedepannya lebih memburuk. Nah, ada suara kritik yang menyarankan yang lebih positif secara destruktif. Tetapi ada pertanyaan kemudian kemana yang harus dilakukan ketika destruktif secara positif dan budaya? Kalau secara positif dan budaya itu lebih baik, misalkan dia yang dibutuhin masyarakat adalah pembangunan secara partisipatif, kebutuhan manusianya bisa terpenuhi, terus dia berkelanjutan, dan mungkin yang paling baru adalah penemuan kembali sebuah budaya dan pengetahuan asli. Nah, buku ini juga memperdebatkan beberapa pendekatan baru, di mana teori pembangunan ini tentang budaya dia memiliki 4 yang dia memperdebatkan. Yang pertama, pembangunan isu-isu esensial dari inti semua kehidupan manusia dari paradigma teori pembangunan konfrontasi. Kedua, dia juga menjelaskan tentang analisis sebuah pembangunan dan secara filosofis, secara etnis, politik, dan ekonomi. Yang ketiga, dia mengkritik tentang politik budaya lebih bermanfaat. Analisisnya semacam epistemologi sosial. Epistemologi sosialnya dia lebih ke arah pemeriksaan atas gender dan sosial, pengetahuan kelasnya dan etnis di budaya, dan fakta bahwa dalam budaya juga banyak pengetahuan yang tidak terbatas pada kognitif saja, tetapi termasuk sensual dan emosional. Nah, yang terakhir adalah yang keempat, itu pendekatan budaya terhadap pembangunan melibatkan sebuah metodologi yang khas. Yang khas ini lebih ke arah mendengarkan cerita dan mendengarkan atau menghormati sebuah budaya. Seperti itu sih. Sekian dari saya. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan melanjutkan bahwa ternyata dalam 1 dekade terakhir ini, teori pembangunan telah mengalami kegagalan. Hal itu disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya yaitu faktor teori neo-marxisme. Teori neo-marxisme di sini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan dalam kapitalis ternyata menghambat suatu pembangunan dan justru meningkatkan kesenjangan. Kesenjangan seperti apa? Tentu kesenjangan seperti sosial budaya, politik, kemudian ekonomi, dan sebagainya. Di samping itu pula, teori ini dijadikan sebagai alternatif untuk melakukan suatu pembangunan. Namun kenyataannya, teori ini tidak bisa diaplikasikan sehingga kegagalan-kegagalan itu membuat arus globalisasi dipimpin oleh kaum kapitalis atau golongan kanan sebagai tanda akhir sejarah. Kemudian metodologi di sini dijadikan sebagai barometer untuk mengukur perubahan melacak apa yang terjadi dalam suatu pembangunan. Di sini metodologi tidak sama sekali menggantikan teori. Justru metodologi membantu bagaimana melacak perubahan, bagaimana mengukur suatu perubahan dalam suatu pembangunan, atau membantu dalam bidang-bidang lainnya. Kemudian apa sih jalan keluar dalam masalah ini? Berdasarkan apa yang saya baca, jalan keluar itu bisa dilakukan salah satunya dengan mengembalikan debat etis dalam wacana pembangunan dan menghubungkan kepribadian dan pengembangan. Tujuannya di sini untuk melihat bahwa pribadi dan sosial bisa bertransformasi, contohnya seperti gerakan sosial. Terima kasih. Budaya kini menjadi sesuatu yang lebih sentral dalam analisis sosial, ditandai dengan semakin pesatnya studi budaya sebagai disiplin ilmu dan juga curahan terhadap tulisan-tulisan ilmiah yang membahas tentang berbagai aspek budaya dalam kaitannya dengan berbagai topik seperti media, kapitalisme konsumen, globalisasi, budaya populer, dan berbagai aspek lainnya. Sehingga sangat diperlukan untuk kita melakukan eksplorasi lebih lanjut mengenai hal-hal baru dari makna dan juga kegunaan strategis dari konsep budaya itu sendiri. Sebenarnya, gagasan mengenai budaya dalam kaitannya dengan pembangunan bukanlah hal yang baru. Bahkan sebagian besar telah dieksplorasi menjadi istilah sarana untuk penyampaian kebijakan atau sebagai sebuah barang pembangunan yang lebih efektif serta sebagai aspek promosi bisnis. Namun, terdapat ahli yang menyatakan bahwa budaya dipandang sebagai penghalang bagi industrialisasi, pertumbuhan, dan pembangunan itu sendiri. Sehingga pada dasarnya teori sosial harusnya menangani permasalahan-permasalahan fundamental kemanusiaan, namun pada kenyataannya tidak demikian. Sehingga seharusnya yang menjadi pokok utama dalam pembahasan pembangunan ialah kualitas pengalaman manusia itu sendiri. Kualitas pengalaman manusia itu terdiri dari agama, emosi, cara berekspresi, ikatan antara manusia dengan alam, siklus hidup, kesenangan atau hiburan, serta termasuk juga trauma dalam kehidupan. Sehingga seharusnya budaya itu dijadikan sebagai media utama manusia untuk menyusun strategi hidupnya. Oleh karena itu, budaya selalu rentan dalam berbagai aspek terhadap kekacauan juga kehancuran. Eksistensi aktual atau kenyataan yang ada di lapangan dan juga penderitaan yang menyertai manusia dan alam perlu dilihat dalam konteks global. Karena globalisasi pada dasarnya menghancurkan sebuah struktur yang ada dan memaksakan sebuah tatanan baru yang berbentuk mekanisme pasar dan mekanisme kelembagaan atau politik. Sehingga apa yang menjadi keinginan manusia dan keberlanjutan ekologi serta peradaban dunia ini membutuhkan pembebasan dari dampak dan juga kekacauan yang ditimbulkan oleh perluasan pasar tersebut. Dan inilah yang menjadi kekurangan yang mencolok dari teori pembangunan, yaitu keengganannya untuk mendengarkan dan membiarkan kepekaan daripada efisiensinya untuk selalu menang. Budaya pembangunan dan transformasi sosial. Kondisi manusia mengalami hasil yang buruk.
Sebagian besar karena telah menghancurkan pola lama komunitas, pekerjaan, dan interaksi dengan alam. Sebenarnya banyak proyek pembangunan yang merusak. Merusak dalam artian mengumumkan harapan di masa depan akan muncul dari pengorbanan saat ini. Dan jika terjadi kegagalan teknis, maka dapat diperbaiki dengan kebijakan berikutnya. Daripada menghadapi kemungkinan istilah usaha dibangun di atas dasar pasir. Arti dari istilah tersebut adalah usaha dibangun tidak dengan dasar yang kokoh. Contoh dari konsep tersebut yaitu pembangunan sukses jika kemiskinan tidak terjadi. Jika tidak dapat dihapuskan seluruhnya, setidaknya kemiskinan substansial. Namun contoh ini menimbulkan pertanyaan. Lalu bagaimana mewujudkan pengentasan kemiskinan yang substansial tanpa menimbulkan korupsi, peningkatan pengangguran, dan perusakan lingkungan? Jawabannya tidak bisa. Tetapi harus berada pendampingan, pendidikan, dan lain-lain. Lalu pertanyaan lainnya, memangnya jika kita kaya, apa yang kita lakukan? Semuanya akan memiliki sumber daya dan kesenangan yang terlibat budaya. Dan hal tersebut akan menimbulkan budaya yang konsumsi pasif. Intinya adalah masyarakat pasca materialis belum tentu kaya. Karena kemakmuran materi dapat dan sering kali dikaitkan dengan budaya yang miskin. Kemiskinan bukan hanya perampasan materi, tetapi kebebasan ekspresi juga. Media budaya ini bersifat sangat dinamis. Contoh yaitu adalah internet. Internet adalah media kebebasan yang desentralis dan demokratis. Halo, nama saya Lutfia, NPM 75 akan menjelaskan subbab struktur buku. Apa yang coba dijelaskan dalam buku ini adalah serangkaian gerakan yang dirancang untuk memperjelas hubungan antara budaya dan pembangunan. Buku ini juga menghubungkan teori pembangunan dan metodologi yang muncul untuk menganalisis sistem yang kompleks, sosial, dan alam, seperti teori chaos. Buku ini dilanjutkan dengan pemikiran sinoptik tentang hubungan antara budaya, pembangunan, dan sosial, paling tidak untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan konsep budaya itu sendiri. Bab berikutnya kemudian membahas hubungan antara isu-isu yang diangkat dan membahas dua pertanyaan praktis tentang bantuan dan kebijakan budaya. Diikuti dengan pemeriksaan terhadap apa yang saat ini menjadi pendekatan antropologis utama untuk menganalisis budaya dalam konteks pembangunan, terutama gagasan tentang adat. Bagian kedua memperkenalkan dua tema yang direkomendasikan untuk dimasukkan sebagai isu sentral dalam studi pembangunan. Yang pertama, bidang yang terabaikan, baik dalam antropologi kontemporer maupun dalam studi pembangunan, serta antropologi ekonomi. Dan yang kedua yaitu isu yang sangat sentral sekarang, yaitu krisis lingkungan, tentang keadilan iklim dan hubungannya dengan budaya. Bagian akhir buku ini mengeksplorasi 4 dimensi pemikiran pembangunan yang sampai saat ini hampir tidak tersentuh. Yang pertama, hubungan antara model yang dikembangkan dalam antropologi medis dan sosiologi. Yang kedua, analisis trauma dan ingatan dalam negosiasi kekerasan pembangunan. Yang ketiga, estetika pembangunan. Dan terakhir, peran emosi dalam memahami hakikat budaya dan gerakan sosial. Studi-studi ini secara kolektif akan mengisi banyak celah dalam pemikiran pembangunan saat ini dan akan melengkapi aspek-aspek dari dimensi perkembangan budaya yang saat ini menerima perlakuan yang lebih sistematis, seperti pada studi gender. Beberapa di antaranya memerlukan buku tersendiri, khususnya hubungan antara budaya, ekologi, dan pembangunan, termasuk dampak ekologi terhadap cara berpikir tentang hubungan manusia atau alam, serta eksplorasi tentang konsepsi budaya alam dalam konteks etnografi dan geografis tertentu. Sementara itu, beberapa dari permasalahan yang ada disiratkan dalam buku ini. Mereka tidak semuanya dieksplorasi secara rinci.
Namun demikian, diharapkan dari buku ini pembaca akan mendapatkan pemahaman yang lebih luas, baik dalam bidang spesifik antropologi maupun sosiologi pembangunan, serta wacana teori pembangunan yang lebih besar dan berpotensi membentuk dunia secara keseluruhan. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Saya akan menyampaikan tentang budaya, sejarah, dan teori pembangunan. Perlu kita ketahui bahwa teori pembangunan telah menjadi usaha yang sangat etnosentris sepanjang sebagian besar sejarahnya. Sebagian besar telah bertahan sebagai penerapan pemikiran dan kategori sosial barat, tepatnya pada masyarakat Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Tapi di sisi lain, ini adalah prospek bahwa kontak antara teori sosial barat dan keanehan masyarakat dan budaya non-barat memaksa transformasi yang mendalam dan kreatif ke dalam mode berteori yang sebagian besar hegemonik tentang dunia. Dalam pengetahuan sosiologi, tidak ada kebutuhan yang lebih besar daripada di bidang studi pembangunan, di mana kata-kata tidak pernah netral dan di mana telah terjadi perubahan besar baik dalam sistem dunia maupun dalam pemahaman kita tentang dunia itu dalam 2 atau 3 dekade terakhir. Salah satu pergeseran tersebut adalah pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan modernisasi. Modernisasi secara historis terkait dengan konsep modernitas yang agak lebih besar. Proyek yang dimaksud selama pencerahan di barat dan kemudian diuniversalkan dan diekspor, terutama melalui mekanisme kolonialisme, ke sebagian besar belahan dunia lainnya. Proyek pencerahan ini pada intinya memiliki 2 dorongan, di satu sisi politik dan di sisi lainnya epistemologis. Marx mungkin adalah tokoh paradigmatik yang menyatukan 2 dorongan ini dalam satu disiplin. Banyak teori perkembangan yang masih mewarisi tradisi ini. Di satu sisi politik seperti gerakan menuju emansipasi yang diekspresikan dalam Revolusi Prancis dan dalam revolusi dan gerakan berikutnya untuk kebebasan dan pemberian hak yang melanda Eropa pada abad ke-18 dan ke-19. Dan di sisi lain, epistemologis seperti promosi bentuk rasionalitas dan saintisme tertentu yang masih bersama kita dalam bentuk positivisme dalam ilmu sosial dan gagasan manajemen ilmiah dalam bisnis. Tapi banyak yang akan berpendapat bahwa hegemoni proyek ini runtuh yang disebabkan banyak faktor, baik karena kegagalan historisnya untuk memberikan emansipasi yang telah dijanjikan maupun karena pergeseran fundamental dalam ekonomi yang mendasarinya telah mengindahkan industri dari Fordisme ke akumulasi modal yang telah mengantarkan era postmodernitas. Semuanya menandakan pergeseran besar di mana teknologi secara radikal mengubah karakteristiknya. Jadi pada saat yang sama, tatanan dunia lama muncul dalam pandangan dunia yang baru. Misalnya saja, penerapan pemikiran lama untuk jenis masalah yang masih terbilang baru. Di sisi lain, muncul istilah-istilah dalam pembangunan, seperti misalnya pembangunan berkelanjutan, pembangunan partisipatif, dan lain-lain. Budaya atau nilai-nilai dalam pembangunan itu sendiri sangatlah ambigu. Karena di satu sisi mereka memiliki paradigma positivistik, tapi juga di sisi lain mereka bisa menjadikan paradigma itu sebagai tempat untuk bersembunyi atau sebagai kedok mereka saja. Padahal pembangunan yang dilakukan itu tidak memperhatikan nilai-nilai dan budaya yang ada. Seorang sosiolog bernama Peter Berger berpendapat bahwa semua kebijakan pembangunan haruslah diukur serta berkaitan dengan dampak etis dan budayanya, tidak hanya tentang keberhasilan secara teknis dan politik saja. Untuk itu, sosiologi harus berpikir secara kritis dan rekonstruktif untuk menanamkan pemikiran mengenai pembangunan. Jika tujuan pembangunan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, maka tentu saja harus memperhatikan budaya dalam pelaksanaannya.